memang progresivitas yang harus, itu bagian dari karakter Islam itu. Dulu Genghis Khan, Anda pikir dia bisa menguasai 1/5 dari dunia kalau dia tidak progresif? Islam dulu bisa menguasai bumi ini, kalau tidak progresif bagaimana ceritanya? PKS ingin menguasai bumi dengan cara progresif juga. Progresivitas itu bagian dari confident kita kepada ide yang kita bawa. Seberapa tapi ide itu, seberapa tapi gagasan itu juga dimengerti oleh kader-kader PKS di akar rumput. Saya kemudian banyak mendengar, saya akan bacakan satu surat kader PKS nih, Pak Anies, yang menunjukkan kerasnya resistensi dari dalam. Saya merasa tertipu karena saya dulu mendukung dan mencintai PKS karena adanya tujuan penegakan nilai-nilai Islam di Indonesia melalui koridor konstitusional. Kalau sekarang kemudian PKS berubah menjadi tadi kader non-muslim, menjadi terbuka, iklan PKS 2004 saya ingat ada anak pang pun bisa jadi PKS, itu kemudian dia merasa tertipu. Bagaimana Pak Anies? Yang kita lakukan ini apanya yang melanggar dari syariat itu? Apa yang kita sudah lakukan ini yang melanggar syariat Islam? Yang mengambil keputusan ini juga ulama-ulama PKS yang ada di Majelis Syuro. Karena dasar pengambilan keputusan kita adalah Islam. Saya syariah kok. Saya belajar di pesantren 6 tahun. Saya belajar ilmu syariah gitu. Apa yang salah yang sudah kita lakukan ini yang bertentangan dengan syariah? Jadi Anda tidak melihat ini berpotensi untuk malah justru mengikat kaki PKS karena malah akar rumputnya yang merasa tidak cukup kuat dengan sama sekali tidak. Nah, yang perlu Anda pahami terhadap PKS itu seperti kereta api. Begitu lokomotifnya mengarah ke satu tujuan, gerbongnya ikut. PKS selalu begitu. Kenapa? Karena cara lokomotif ini mengambil keputusan itu ada mekanismenya yang rigid, yaitu Majelis Syuro itu. Sepanjang kereta ini berjalan dengan seluruh gerbongnya, ada dinamika, ada di dalam gerbong-gerbong itu pasti adalah debat seperti itu. Tetapi itu tidak mengganggu jalannya kereta api. Asal tidak terjungkal dari rel. Pak Anies, siapa sih tokoh jualan PKS? Kalau target Anda di Munas, katanya akan menjadi 3 besar. PKS akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Tapi siapa yang dijual? Siapa tokoh PKS yang bisa dipilih? Gini, di PKS itu kita menguatkan institusi dulu. Tokoh itu adalah bagian dari strategi. Tokoh itu bukan penentu di PKS. Nah sekarang kita akan mendorong tokoh-tokoh PKS ini dipajang di etalase publik. Seperti itu. Silahkan semuanya muncul, kita buatkan panggung semuanya. Nanti habis itu kita lihat reaksi publik. Mereka suka yang mana? Anda sudah melihat ada 4 menteri kita kan? Fatih Fatul Sembiring, Pak Jufri, ada Pak Suswono, ada Suharna. Itu ada 4. Oke, ada 4. Ada pimpinan PKS 6 orang. Pak Lutfi, ya kan? Hasan, Anies Mata. Ada juga bagian dari situ. Ada apa namanya ketua MPP, ketua Dewan Syariah, semuanya kita pajang dulu. Pak Hidayat Nur Wahid masih akan bisa Itu salah satu. Itu salah satunya Pak Hidayat juga salah satunya. Ada tokoh-tokoh di fraksi sekarang kita munculkan dulu semuanya. Setelah itu kita lihat reaksi publik. Mereka sukanya yang mana? Kita tidak mau nanti umur organisasi ini ditentukan oleh umur satu orang. Sebagaimana yang terjadi pada partai-partai lain kan. Baik, gitu. Kita akan lihat bagaimana seberapa panjang umur PKS nanti dan apakah betul-betul metaforhosa itu menjadi kupu-kupu bukan menjadi malah balik menjadi kecebong. Kalau Najwa doain terus. Waduh, jangan minta doa dari saya. Yang jelas terima kasih banyak sudah hadir malam ini. Selamat malam. Tetap di Mata Najwa kami akan hadirkan perbincangan menarik lainnya masih di episode Metamorfosa PKS sesaat lagi hanya di Mata Najwa. Oh ini di Ritz-Carlton. Nah, kita juga sempat lah begitu kok Ritz-Carlton begitu kan kita juga.